A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Misalnya kalau ibu nanya kabar kepada anak-anak ibu, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ulang lagi. Tunggu dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas kita Zahra dipimpin doanya. Perhatian, semua siap, hormat, tegap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Oke, anak-anak ibu sekalian, udah semangat nggak untuk belajarnya? Yakin? Nah, mari kita tepuk semangat dulu. Silakan ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo ulangi lagi. Tepuk semangat. 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 Mana ini semangat anak ibu nih? Ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat.
meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji saling bersaudara sesuai dengan Islam dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah persaudaraan dalam Islam dengan benar. Dengan tujuan pembelajaran, kalian mampu untuk menjelaskan makna dan hikmah persaudaraan dengan benar dan mempresentasikan hasil diskusi kasus kalian tentang persaudaraan dalam Islam. Dan kemudian kalian akan menyimpulkan dari hasil presentasi yang kalian lakukan tersebut. Baiklah, sebelumnya Ibu akan bertanya, tahukah kalian negara kita ini kan kaya akan beragam budaya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya. Nah, apakah perbedaan tersebut menjadikan kita saling berperang? Tidak, benar. Nah, lantas apa yang mempersatukan kita dengan berbagai perbedaan tersebut di dalam masyarakat? Apa coba? Kenapa kita terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, tetapi kita tidak berperang? Apa yang membuat hal yang menjadikan kita tersebut tidak menjadi berperang? Coba sebutin. Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu nggak? Ayo, Fitria tahu nggak? Enggak, Bu. Zahra tahu nggak? Karena adanya sikap saling menghargai atau toleransi. Benar sekali, pintar ya, karena adanya sikap saling menghargai dan kita saling bertoleransi sesama umat beragama di dunia. Nah, dalam Islam itu kan kita maksudnya itu hubungan kita antara agama, suku dan ras lain itu kan disebut persaudaraan. Nah, persaudaraan dalam Islam itu disebut ukhuwah atau ukhuwah Islamiyah. Ini mana ukhuwah ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga ukhuwah insaniyah. Ada yang bisa memulai? Gak ada? Jadi Ibu jelaskan kembali. Yang pertama itu ukhuwah Islamiyah, yang dimana ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Yang dimana ukhuwah Islamiyah ini dimanapun kita berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam, tidak peduli dari suku, bangsa, atau benua apapun. Dan Islam menjadikannya saling bersaudara. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah ini di mana hubungan kita antara sesama umat Muslim di dunia. Walaupun mereka tinggal di Pulau Sumatera, kita tinggalnya di Kalimantan, tetapi kita sama-sama umat Muslim, berarti kita sama-sama bersaudara. Nah, yang kedua itu ukhuwah wataniyah. Ini mana? Watan artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Ukhuwah wataniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Sama halnya kita hidup di Indonesia ini mana dengan berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. Coba jelasin lagi, apa itu ukhuwah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi ya anak ibu, walaupun kita misalnya nih di Kota Gadang nih ada sebagian yang beragama Kristen, ada sebagian orang Batak, ada sebagian dia tuh orang Jawa gitu kan, dan di sebagian kita itu orang Minang. Nah, jadi teman-teman atau anak-anak tidak boleh menyisihkan atau memilih-milih teman dalam bergaul. Misalnya nih Minang sama Minang, Jawa sama Jawa, Kristen sama Kristen, Batak sama Batak, itu nggak boleh ya anak-anak ibu. Karena kita di sini semua bersaudara, tidak ada bedanya. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan jika berteman tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, ataupun aspek-aspek lainnya. Yang pertama itu menciptakan perdamaian, di mana saling menerima perbedaan antar sesama manusia dapat menciptakan perdamaian. Nah, jadi misalnya kita saling bertoleransi, itu kita akan mendapatkan kedamaian di dalam diri kita, lingkungan kita, bangsa kita, dan negara kita. Nah, yang kedua itu mempererat tali persaudaraan, di mana wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki beragam suku, agama, adat, dan istiadat. Nah, yang ketiga itu dicintai oleh Allah. Nah, jadi bagi anak-anak ibu yang ingin dicintai oleh Allah, seringlah bertoleransi, jangan membeda-bedakan, jangan melakukan yang namanya aksi rasisme atau rasis. Nah, itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Nah, yang keempat itu disukai banyak orang. Dan yang kelima, menjadikan pribadi yang rendah hati. Berteman tanpa membedakan agama menjadikan kita tidak mudah diremehkan oleh orang lain. Sikap sombong dan merasa paling benar membuat orang lain membenci kita. Nah, jadi misalkan kita sombong, misalnya nih, kita ini orang Minang, kita sombong ke orang Jawa. Kita nggak boleh kayak gitu, karena Allah akan membenci kita. Dan bersikaplah kita rendah hati, walaupun dia dari Jawa atau dia dari Batak, itu nggak boleh gitu. Kita harus sama-sama, kita saling rendah hati kepada dia, dengan sesama Minang saja gitu, kepada orang Jawa, Batak, dan kita tetap bagaimana teman-teman kita di Islam ataupun di Minang, kita tetap melaksanakan itu di suku, ras, agama lainnya. Nah, selanjutnya yang ibu katakan tadi, mungkin sekian dari banyak hikmah tersebut, ada yang nggak yang bisa menjelaskan kembali hikmah yang telah ibu sebutkan tadi? Kenapa tidak ada? Ya udah, ibu ulang kembali. Jadi dengan sikap kita yang saling bertoleransi, saling menghargai, itu menjadikan kita menjadikan keadaan di lingkungan kita itu menjadi damai, bangsa ataupun negara, dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ibu menjelaskan materi ini, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok. Silakan
dari masalah yang Ibu paparkan. Sebelumnya sudah ditukar kelompok? Sudah. Oke. Nanti tugas masing-masing kelompok. Di sini ada pertanyaan. Nah, jadi tugas masing-masing kelompok itu memecahkan studi kasus yang Ibu kasih, kemudian ditulis jawabannya di sini. Apapun itu solusinya, silakan anak-anak Ibu diskusikan dengan teman sebangkunya, kemudian ditulis jawabannya di sini dan dipresentasikan ke depan. Sebentar Ibu akan membagikan kertasnya. Kelompok 1 yang mana? Bu, itu. Oke. Nah, ini per studi kasus untuk kelompok 1 dan ini jawaban untuk kasus kelompok 1. Dan ini studi kasus untuk kelompok 2 dan ini jawaban untuk kelompok 2. Silakan didiskusikan dengan teman sebangkunya, kemudian dijawab di kertas tersebut. Siapa yang sudah, silakan panggil Ibu ya. Gantian ya. Intinya kita bagaimana sikap kita dalam perbedaan agama, suku, ras. Bagaimana sikap kita dalam studi kasus tersebut. Bagaimana anak-anak Ibu untuk dapat mengimplementasikan apa yang telah Ibu jelaskan ke dalam kehidupan sehari-hari anak-anak Ibu. Jadi gue disuruh maaf. Nah, dia bicara kok. Dia pergi nggak sih itu ke gereja itu kan kewajibannya sebagai umat Kristen kita. Kita, ya. Apa yang sering menentukan amin? Amin menentukan amin. Ain sadar saudara. Tulislah. Itu toleransi itu. Toleransi sama. Iya. Mengajak siapapun. Ayo. Sabar beda nanti.
studi kasusnya dan solusi dari kasus yang Ibu berikan. Silakan kelompok 1. Boleh salah satu anggota kelompoknya. Ya, saling diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pada hari Minggu, Andi dan Amin mengerjakan bersama tugas kelompok. Tiba-tiba Andi meminta untuk pergi ke gereja, dan Andi meminta Amin untuk melanjutkan mengerjakan tugas kelompok sendiri. Apa yang sebaiknya dilakukan Amin? Amin mengizinkan Andi pergi ke gereja karena Andi orang Kristen, jadi beribadah ke gereja di hari Minggu. Setelah Andi kembali dari gereja, baru lanjut mengerjakan tugas kelompok mereka. Oh sudah? Oke, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Demikian hasil kerja kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan hasil diskusi saya. Febrian dan Budi sudah lama berteman baik dengan Febrian mengajak Budi untuk mengikuti ibadah kebaktian minggu di rumahnya, dan Febrian berjanji pula untuk mengikuti sholat Jumat berjamaah. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan Budi? Mengajak sikap toleransi yang